Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara generasi muda Islam Jamaah Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang hadir pada siang hari ini yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah kurang lebih 15 menit, kita mendengarkan terlebih dahulu ceramah zuhur dari guru-guru kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan ceramah zuhur adalah Bapak Dr. Andus Besri Rahmat MM. Beliau dari Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama ceramah zuhur yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Besri Rahmat MM. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah fusikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati pengurus Masjid Raya Khatib Al-Minangkabawi dan yang kami muliakan seluruh jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat. Izinkan kami memberikan berbagi sedikit pengetahuan atau informasi kepada kita semua, dan mohon maaf apabila ada yang salah karena saya bukanlah khatib, juga bukan ahli agama. Namun demikian ada informasi atau hal-hal yang kita perlukan yang terkait dengan administrasi kependudukan pencatatan sipil. Saya Besri Rahmat ditugaskan oleh Bapak Gubernur sekarang sebagai Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Tugas administrasi kependudukan pencatatan sipil sebetulnya adalah tugas negara, tugas pemerintah yang harus memberikan kepastian atau keabsahan atau validitas dokumen kependudukan kepada setiap penduduk. Dokumen kependudukan itu sangat penting, artinya sangat vital, bahkan bisa menghambat urusan kita apabila kita tidak mempunyai dokumen kependudukan yang valid, yang lengkap, yang absah, dan yang selalu diperbaharui. Dokumen kependudukan itu menyangkut KTP, kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau KK, akta kelahiran, ya, kemudian apabila ada yang meninggal, akta kematian, dan surat-surat lainnya
yang itu semua berkaitan dengan pelayanan dasar yang diberikan oleh negara, lembaga-lembaga negara, seperti kalau kita berurusan tentang pendidikan, sewaktu anak kita misalnya mau masuk sekolah, itu kan dimintai kakak, ya, dimintai kakak orang tuanya. Pada waktu mendaftar SMA misalnya, pada waktu mengisi PPDB online, nah itu kita akan mengisikan nomor NIK, ya. Jadi oleh sebab itu programnya adalah bahwa setiap penduduk itu harus mempunyai dokumen kependudukan yang lengkap. Kemudian dokumen kependudukan itu diperbaharui atau diupdate sesuai dengan peristiwa kependudukan yang kita alami. Apabila dalam keluarga kita ya dapat rezeki lahir anak misalnya, itu harus segera dilaporkan dan diurus akta kelahirannya. Mengurus akta kelahiran itu satu yang diminta oleh penduduk, itu kita berikan 3. Ya, apabila Bapak Ibu ada yang lahir di keluarganya, bertambah anggota keluarga baru, dilaporkan ya dengan surat keterangan bidan atau rumah sakit yang membantu kelahiran, kemudian KK KTP kedua orang tuanya, kemudian surat keterangan bidan atau rumah sakit di mana anak itu dilahirkan, kemudian buku nikah kedua orang tua, maka akan kita berikan 3 itu, yaitu akte kelahiran, kemudian KIA kartu identitas anak, kemudian akan diberikan NIK, nomor induk kependudukan, kepada anak tersebut. Apabila terjadi pernikahan misalnya, juga harus dilaporkan dan dilengkapi persyaratannya. Kita akan berikan 5 dokumen baru apabila terjadi pernikahan. 5 dokumen baru itu adalah KTP kedua mempelai, itu baru ya, karena status perkawinannya berubah menjadi kawin ya, yang sebelumnya belum kawin. Kedua mempelai itu 2 KTP-nya baru, kemudian diterbitkan 1 KK baru atas nama kedua mempelai ya. Kemudian KK kedua orang tuanya juga berubah, dengan keluarnya kedua mempelai membentuk KK baru. Jadi 5 dokumen baru diberikan. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, semua dokumen Dukcapil itu gratis. Tidak ada biaya apapun dalam mengurus dokumen pelayanan kependudukan. Semuanya gratis. Ya, kalau ada Bapak Ibu dimintai, dipungut, laporkan. Kita akan tindak. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir ini ya, 2 tahun terakhir kita sudah mensosialisasikan dan memasyarakatkan IKD, identitas kependudukan digital, yaitu KTP di Android. Ya, Kota Padang jumlah penduduknya itu sekitar 950.000 jiwa, dengan jumlah wajib KTP-nya itu sekitar 650.000. 30%-nya sudah mempunyai IKD, identitas kependudukan digital di Android ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya IKD, silahkan datang ke Dinas Dukcapil Provinsi atau ke Dinas Dukcapil Kota Padang atau Dinas Dukcapil 18 Dinas Dukcapil Kabupaten Kota lainnya di Sumatera Barat. Ya, karena IKD ini nasional, bisa diaktifasi di mana saja. Karena banyak sekali manfaat dan kegunaan daripada IKD ini. Sudah ada 10 layanan di KTP IKD ini ya, yang bisa kita lakukan pelayanannya, pengajuannya dari sini saja. Tidak perlu lagi datang-datang ke Dinas Dukcapil yang kadang membutuhkan waktu, yang kadang membutuhkan biaya untuk transportasi. Kemudian juga harus diwaspadai terjadinya bentuk-bentuk penipuan ya, berkembang juga sesuai dengan perkembangan teknologi. Penjahat-penjahat itu rupanya dia juga
mengikuti perkembangan teknologi, maka kita harus waspada juga terjadinya penipuan-penipuan berkedok aktivasi identitas kependudukan digital. Bila Bapak Ibu dihubungi via telepon, via WA, atau komunikasi lainnya oleh pihak-pihak yang mengaku dari Dinas Dukcapil, maka abaikan itu. Jangan acuhkan itu. Kapan perlu laporkan. Karena itu adalah bentuk-bentuk penipuan mengatasnamakan IKD. Pura-pura menelepon, kami dari Dukcapil ini mau mengaktifasi, tolong kirim KK, KTP, nomor NIK dan lain sebagainya, maka itu adalah penipuan. Kemudian ada juga yang menelpon kemudian mengirim link aplikasi yang ternyata link itu palsu. Link itu ternyata diciptakan untuk kemudian menyedot atau mengambil data kita dan mengambil alih Android kita secara digital ya. Sehingga mungkin tabungan atau transaksi perbankan kita bisa dikendalikan oleh yang bersangkutan. Terakhir kami himbau, mari kita gunakan, mari kita manfaatkan dokumen Dukcapil itu dengan sebaik-baiknya. Mari diperbaharui sesuai dengan peristiwa kependudukan yang kita alami. Dan petugas Dukcapil mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten kota sampai provinsi harus memberikan pelayanan terbaik untuk bagaimana setiap penduduk ini mendapatkan pelayanan Dukcapil, terpecahkan persoalan-persoalan Dukcapil. Mungkin ada yang selama ini mengurus sesuatu dokumen belum keluar atau terkendala dan lain sebagainya, kami siap membantu. Dinas Dukcapil Provinsi itu salah satu inovasinya adalah membuka ruang konsultasi kepada siapapun yang bermasalah data dan dokumen kependudukannya. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La